Selamat pagi, Jess. Ini ada komen dari Komang Sukawida. Ya, malam Pak Jess, siap. Selamat malam Pak. Sudah 3 bulan ini saya ikuti pola makan yang dianjurkan dan gula sudah normal. Wah, ini luar biasa. Ya, 3 bulan itu memang waktunya. Saya Jess, ini lagi berisik ini Jess. Ya, 3 bulan itu memang waktunya. Kalau 3 bulan full kita merubah pola makan, ya, memperbaiki pola hidup, memperbaiki pola sehat, maka kita akan menuai panen. Panen apa? Panen kesehatan. Gula dianjurkan dan gula sudah normal, ya. Fit D3K2 diteruskan. Cuma kaki masih kebas. Nah, kaki kebas, badan kebas, ya, tangan kebas, itu adalah akibat dari obat gula yang kemarin-kemarin diminum. Itu pasti. Karena apa? Ketika kamu menurunkan gula, ya, maka dikasih yang namanya apa itu? Tatin, ya. Entin-entin itu. Pormin ya. Itu yang untuk menurunkan gula. Nah, setelah itu diminum, maka akan bermasalah dengan lambung, mual, terus kemudian lapar terus gitu. Nah, sehingga dikasihlah prasol 2 tambahan. Prasol, lalu nanti kenanya ke GIGN JAJL. Nah, itu nanti kenanya ke situ. Nah, begitu udah kena ke GIGN JAJL, nanti pasti larinya ke JAJN TU Tuang. Nah, itu sebabnya cara memperbaikinya bukan dengan OBAT. Cara memperbaikinya adalah dengan memperbaiki pola makan. Tidak sarapan, nih kayak saya begini. Bangun tidur minumannya racikan makcin. Bangun tidur minumannya racikan makcin. Terus kemudian minum suplemen, superfood, ya. Kalau saya ya, karena saya pernah mengalami seperti yang Bapak ini alami, ini saya minum per 1 jam ini, propolis ini. Nih ya, propolis ini saya minum per 1 jam. Ini burem ini ya, kok bisa burem ini, jelek. Ini, propolis ini saya minum per 1 jam. Ya, kalau untuk yang lebih parah lagi, bisa per 15 menit atau 30 menit kamu konsumsi ini, ya. Tapi tetap yang namanya D3K2 itu kan harus terus dikonsumsi. Kenapa D3K2 terus dikonsumsi? Karena K2-nya yang kepake untuk merilis penyumbatan di dalam pembuluh darah, yaitu masalah anti aging yang terjadi antara gula dan protein itu akan mengkaramel dan menyumbat pembuluh darah. Nah, kalsiumnya dibawa oleh K3 ke tulang. Nah, itu D3K2 itu fungsinya itu. Nah, kalau saya sarankan Pak, ya, untuk ini udah normal ya. Saya sarankan udah normal ya. Kan tetap dalam polanya dijalankan ya, tidak sarapan dan tidak makan malam. Ini kuncinya. Makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Nah, usahakan makan telur, ikan, daging, seafood. Jauhkan atau kurangi banget yang berhubungan dengan ganjil perut. Ya, jangan ikutin pola mereka. Dikit-dikit makan dikit-dikit, dikit-dikit makan dikit-dikit. Jangan ikutin pola itu. Karena itu nanti akan merusak lambungmu. Tapi tentukan kamu mau makan jam berapa. Contoh, kayak saya sarankan, bangun tidur minum racikan makcin, ya. Terus kemudian minum suplemennya saya anjurkan kan liposomal glutathione, MCT, probiotik. Ini suplemen yang selalu saya anjurkan, ya. Terus D3K2. Ini yang saya anjurkan. Nah, kalau ada dana cukup, nah, belinya propolis sama royal jelly. Kalau ada dana. Dan ini jadikan makananmu. Ya, 1 jam 1 biji atau 2 jam 1 atau 3 jam 1. Tujuannya untuk supply lebih banyak nutrisi ke dalam tubuh. Karena itu membuat sel menjadi sehat. Ya, telur, ikan, daging, seafood, nah, makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Nah, itu kamu boleh dimasak. Telur dimasak.
balado kah, orek kah, tem kah, semua telur, ikan, daging, seafood dimasak apapun aman. Yang terbaik adalah tidak dimakan dengan NaSEC. Yang terbaik. Kenapa? Karena telur, ikan, daging, seafood yang dimasak sudah ada unsur karbonnya, gulanya. Itu yang terbaik. Ya. Terus kemudian, nah kalau ini nanti dijalankan, ya lama-lama kebasnya hilang. Saya kebasnya udah hilang. Kebas saya udah tidak ada lagi. Ya. Dan sudah 3 tahun. April 2022, 2023, 2024, Mei 2025. Jadi 3 tahun ini saya sudah tidak mengkonsumsi OBAT apapun lagi. Dan ini kamu lihat vitalitas saya yang sangat luar biasa. Dan kalau laki-laki, apa yang saya alami, pulih banyak hal. Ya, vitalitasnya pulih. Yang dulu burungnya susah berkicau. Yang dulu burungnya mati di dalam sangkar. Nah, sekarang menjadi kesukaan. Itu yang terjadi dan sangat luar biasa. Berkat itu, Jess. Beneran. Nah, itu caranya. Nggak pakai OBAT, tapi memperbaiki sistem pola makannya. Minum racikan macin, bangun tidur, minum suplemen yang harus diminum, tidak sarapan, makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam, tidak makan malam. Nah, itu dia. Ya, jangan maulah kamu dibodoh-bodohi dengan jurnal label-label yang dibayar untuk melegitimasi pabrik gula, pabrik kue, pabrik tepung itu. Udah cukup. Sekarang udah eranya keterbukaan. Jadi semua yang kayak gitu udah dibongkar semua. Ya, kamu dengarkan bukan hanya saya yang ngomong di TikTok, di YouTube, di Instagram. Yang ngomong sudah banyak orang tentang pola sehat yang sangat luar biasa ini. Dengan cara apa? Tidak sarapan dan tidak makan malam. Dengan cara kamu melaparkan tubuhmu kurang lebih sekitar 18 jam. Ya, bukan berarti tidak minum ya. Minum silahkan. Kayak saya sampai sekarang aja minum. Ya, hari ini saya makan, kemarin saya makan jam 3, jam 2 siang. Kemarin saya makan jam 3 lah. Saya makan kemarin itu slice steak. Nah, barusan tadi sore saya makan ayam setengah. Dimakan di ayam mbok brek saya. Nah, itu dia 24 jam satu kali saya makan. Gitu. Tapi suplemen non-stop. Minum saya non-stop. Nah, itu dia, tubuh bisa fit. Jadi kamu tidak akan kelebihan gula. Kamu tidak akan punya masalah dengan gula. Karena apa? Segala macam penyumbatin, segala macam masalah dalam tubuh, segala macam kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan, itu kamu harus mengkambing hitamkannya gula. Bukan telur, bukan ikan, bukan daging merah, bukan juga seafood. Kamu harus mengkambing hitamkannya gula. Karena itu pasti berlebih dalam tubuhmu. Contoh, kenapa saya katakan selalu berlebih? Kamu selalu bilang ganjil perut. Itu pasti gula. Kamu bilang sarapan. Itu pasti gula. Ya, makanya lebih aman tidak sarapan. Minuman berenergi. Itu pasti gula. Gitu. Kamu bilang makan nasi. Itu pasti gula, karena nasi itu gula yang kamu harus hati-hati, ya. Nah, gulanya berlebih, sementara mineral, vitamin, asam amino, asam lemaknya kamu tidak supply maksimal. Nah, itu yang membuat kamu punya masalah, ya. Dan keluhannya pasti, Pak, kalau kita kerja gimana, Pak? Tidak sarapan. Ya, emang harus begitu kalau mau sehat. Jangan diprotes, gitu. Kerja itu kan tanggung jawab. Dan orang kerja ndak harus makan dulu. Kerja dulu baru makan, itu yang betul. Orang mau makan harus berburu zaman dulu. Jadi berburu dulu baru makan. Kayak saya, hari ini saya full bekerja, menjalankan aktivitas saya, ndak harus mikirin makan duluan. Kalau sampai kamu dalam hidup, ya Jess, ini omongan saya, catat baik-baik filosofi ini. Kalau sampai dalam hidupmu kamu hanya mikirin makan duluan, dan kemudian capek, kerjanya tidak kuat, berarti kamu udah pasti miskin hidupmu. Trust me, orang-orang yang protes seperti itu di message saya pasti miskin hidupnya. Benar. Tapi kalau kamu mikir kerja, makan nomor 10, minum kan selalu kamu lakukan. Nah, kamu pasti kaya. Ya, punya duit pasti. Tercukupi pasti. Omongan saya catat kalau kamu tidak percaya. Itu yang terjadi di sekeliling hidupmu. Ya, orang yang dicari makan sebelum dia kerja, pasti miskin hidupnya.